kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 596. Jack melihat pakaian beberapa gadis dan merasa sedikit pusing. Dia berkata, karena Anda semua adalah pengawal kami, Anda harus menjaga penampilan Anda dan mengenakan seragam. Saya khawatir, pakaian seperti rok pendek tidak pantas. Hei, nak, kenapa kamu begitu membatasi? Bukankah perempuan seharusnya memiliki kepribadiannya sendiri? Aku suka cara mereka berpakaian. Mereka semua memiliki kaki yang indah, adil, dan panjang. Ada apa? Kelihatannya bagus seperti itu. Fiona menyela secara tak terduga. Dia melanjutkan, dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat mengatakan bahwa mereka adalah pengawal. Mereka akan seperti polisi berpakaian preman. Bukankah ini jauh lebih baik? Saya tidak suka memiliki sekelompok besar pengawal berseragam yang mengikutiku, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Untungnya, Orchid berdiri saat ini dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Kami sudah membahas ini saat dalam perjalanan ke sini. Kami pikir kami perlu mendapatkan seragam agar kami terlihat lebih pantas. Namun, kami juga tidak perlu memakai pakaian formal. Kami sudah memikirkan apa yang akan kami kenakan. Kami bisa memakai jeans musim panas, sepatu kets putih, dan kemeja putih. Kami berpikir untuk memiliki lambang keluarga Taylor di baju kami. Bagaimana kedengarannya? Fiona memikirkannya dan berkata, oh, kedengarannya cukup bagus. Itu akan terlihat bagus, dan itu juga cara untuk memberitahu orang lain bahwa kamu adalah pengawal. Setidaknya orang akan berpikir dua kali sebelum membuat masalah. Dia melanjutkan dengan kilau di matanya, kami akan mengganti biaya seragam kalian. Ingatlah untuk mendapatkan lebih banyak set seragam sebagai cadangan untuk kalian masing-masing. Bibi, itu tidak terlalu mahal. Menjadi pengawal keluarga Taylor adalah kehormatan bagi kami. Kami bahkan tidak bisa mengungkapkan kegembiraan kami. Jadi, biarkan kami menanggung biaya kecil ini. Kata Elaine, matanya yang indah penuh dengan kecerdasan. Oh, soalnya, gadis konyol ini sangat perhatian. Baiklah, jika itu masalahnya, kamu bisa menanggung biayanya sendiri. Kata Fiona. Saat aku senggang, aku akan membelikanmu semua makanan. Lain kali, kamu tidak harus terlalu formal. Ketika kita sendirian, kamu bisa lebih santai. Terima kasih, Bibi. Bibi, kamu tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi jiwamu juga cantik. Menimpali wanita muda lainnya. Oh, benarkah? Aku tidak pernah menyadarinya. Fiona tertawa, semangatnya melambung tinggi. Jack menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Joan, Ibu, karena kita tidak sibuk sekarang, izinkan saya membawa Anda keluar untuk membeli beberapa set pakaian. Mari kita singkirkan pakaian lama yang Anda miliki sebelumnya. Bukankah membuang pakaian itu sia-sia? Joan tersenyum pahit. Ibu, jangan khawatir. Kita tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Jack juga tersenyum pahit dan menatapnya. Tuan, biarkan kami memanggilmu Tuan di masa depan. Elaine muncul di depan Jack dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan keluar? Kami harus mengikuti Anda dan melindungi Anda dengan baik. Ya, Tuan, kami sekarang adalah pengawal Anda. Jika Anda ingin meninggalkan rumah, kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi Anda. 9 wanita lainnya mendengar ini dan berlari, dengan wajah penuh harapan. Masing-masing dari mereka ingin pergi berbelanja dengan Jack. Melindungi Jack hanyalah sebuah alasan. Pengalaman berbelanja dengan prajurit tertinggi, benar-benar tak tertandingi. Tunggu, kalian semua bahkan belum mendapatkan seragam kalian, jadi mungkin lain kali. Lagi pula, setiap kali aku meninggalkan rumah, aku tidak suka pengawal bersamaku, rasanya itu terlalu membatasi. Bab 597. Lagi pula, aku masih cukup mampu. Aku tidak membutuhkan pengawal bersamaku. Tanggung jawab utamamu adalah melindungi putriku, istriku, dan mertuaku. Selain diriku sendiri, semua orang di keluargaku perlu ditemani oleh 1 atau 2 pengawal. Jack berpikir sebentar dan melanjutkan, saya tidak perlu kalian semua untuk mengikuti kami. Cukup 1 atau 2 saja. Anda tidak perlu berkumpul untuk berbelanja pakaian. Elaine mendengar ini dan tiba-tiba depresi. Dia menundukkan kepalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kalian semua harus istirahat di rumah. Karena aku tuanmu, kalian semua harus mendengarkanku. Kata Jack, menatap Elaine dengan ekspresi netral. Ya, Tuan. Kami akan mematuhi setiap perintah Anda di masa depan. Elaine tersenyum.
Untuk melakukan percakapan yang begitu dekat dengan prajurit tertinggi, sudah cukup baginya untuk saat ini. Ayo pergi, Ibu. Jack dengan cepat membawa Joan keluar untuk berbelanja. Ke-10 wanita cantik itu, masing-masing membawa barang bawaannya sendiri, dengan cepat diantar oleh Jenny ke kediaman mereka. Setelah pengaturan tempat tinggal dibuat, Jenny lalu pergi. Begitu Jenny pergi, para pengawal cantik berkumpul. Wow, prajurit tertinggi terlihat lebih baik, semakin lama Anda melihatnya. Saya belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, saya pikir dia hanya tampan. Tapi sekarang, setelah saya tahu bahwa dia adalah prajurit tertinggi, dia tampak lebih tampan lagi. Elaine tampak bersemangat dan memeluk dirinya sendiri. Meskipun dia menolakku lebih awal, hanya karena begitu dekat dengannya dan mengobrol dengannya, senyumnya yang acuh tak acuh, suaranya yang menawan, semuanya membuatku sangat tersentuh. Sayang sekali, dia sudah menikah. Jika dia masih lajang, kita mungkin masih punya harapan. Orchid menghela nafas dan berkata, selama prajurit tertinggi menginginkannya, aku akan melakukan apa saja untuknya. Aku benar-benar ingin melahirkan anaknya dan menjadi wanitanya. Hidup akan layak dijalani menjadi wanita di belakangnya. Ya, dia sudah menikah, tapi mungkin kamu bisa menjadi gundiknya. Aku kenal seorang panglima perang yang baru pulang sebulan, dan sudah punya 3 istri. Mau bagaimana lagi, mereka terlalu menawan. Wanita muda lainnya berkata, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan prajurit tertinggi kita? Orchid tersenyum paksa, mari kita bermimpi tentang ini. Lebih mudah naik ke surga daripada mengamankan cinta dan kasih sayang dari prajurit tertinggi. Saya mendengar bahwa putri keluarga George, Sharon George, sangat cantik. Terlebih lagi, keluarga mereka sangat kaya. Bahkan dia ditolak ketika dia mencoba mengejarnya. Apakah kalian pikir kita punya kesempatan? Setelah mendengar ini, seluruh kelompok menghela nafas bersama. Pada saat ini, di ruangan yang berbeda, Sena sudah mandi dan berganti pakaian yang lebih nyaman. Dia berbaring di tempat tidurnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Ben Taylor memperlakukan saya dengan baik. Dia juga tidak jelek, dan Jack menjadi lebih kaya. Memiliki Jack sebagai saudara ipar juga akan sangat menyenangkan. Dia memberikan saya $1 juta dengan mudah. Saya memperkirakan bahwa hidup seperti ini bisa sangat nyaman. Dia berhenti, berpikir lebih dalam, dia bergumam lagi, jika saya tidak ingin menjadi istri keluarga Taylor, atau jika Ivan Taylor bukan pewaris kedua dan memiliki miliaran properti, maka menikahi Ben Taylor juga merupakan kesepakatan yang cukup bagus. Setidaknya, aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada banyak wanita lain. Sayang sekali, uang mereka masih terlalu sedikit. Manusia akan selalu berusaha lebih tinggi, air akan selalu mengalir lebih rendah. Itu hanya perintah alam. Saudara ipar, ibu mertua, tolong jangan salahkan aku. Setelah dia selesai bergumam, dia mengangkat telepon dan menelepon Ivan Taylor. Bab 598. Sayangku, mengapa kamu memanggilku? Apakah kamu merindukanku? Ivan Taylor berada di ujung telepon, menggodanya. Tentu saja, aku merindukanmu. Aku belum melihatmu hanya dalam sehari, tetapi rasanya seperti 3 musim gugur telah berlalu. Aku takut ditemukan oleh Ben. Aku harus membuat alasan setiap kali, hanya untuk diam-diam bertemu denganmu. Sena menggoda Ivan dan berkata, "Hei, Ivan, apakah kamu tahu aku benar-benar takut mati hari ini? Kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Fiona dan aku sedang jalan-jalan dan kami tiba-tiba diculik." Apa? Ivan kaget mendengarnya. Dia menyelidiki, apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Apakah kamu baik-baik saja? Mengetahui bahwa Ivan peduli padanya, Sena merasa senang. Dia berkata, jangan khawatir, kita berdua aman sekarang. Bagian penting dari cerita ini adalah, Jack sialan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia telah menyinggung tuan muda keluarga Senos dari Sky City. Sena dengan cepat menyampaikan seluruh cerita kepada Ivan. Ivan mendengarnya dan berseru dengan gembira, Jack, ini bagus. Sena seketika marah. Apa? Beraninya kamu mengatakan itu hal yang bagus? Jika bukan karena Jack yang terburu-buru dalam waktu dan penguasaan seni bela diri, aku khawatir aku akan diperkosa dan dibunuh jika kita hanya mengandalkan Jack. Beraninya kamu mengatakan itu hal yang hebat. Ivan Taylor, apakah kamu tidak mencintaiku? Apakah kamu hanya memanfaatkanku? Sena menemukan pada saat ini, bahwa dia sangat menyukai Ivan Taylor. Meskipun Ivan adalah pembicara yang manis, dia setidaknya tahu bagaimana membuat orang bahagia.
Meskipun dia mencintai uang, dia bukan wanita yang longgar. Dia sudah tidur dengan Ivan Taylor berkali-kali, sehingga dia secara alami ingin menikahinya dan menjadi wanitanya, wanita rumahan yang patuh pada suami dan berharga. Dia tidak menyangka Ivan akan bereaksi seperti ini terhadap skenario di mana dia diculik dan hampir kehilangan nyawanya. Dia berpikir, sialan Ivan Taylor ini, beraninya dia mengatakan itu hal yang hebat. Tidak, bukan itu maksudku, sayang. Jangan marah. Ivan buru-buru menghiburnya dan berkata, maksudku bukan kamu. Maksudku, itu adalah berita bagus bahwa Jack menyinggung keluarga Xenos. Tidakkah kamu tahu bahwa Sky City sangat besar? Mungkin 2 kali ukuran Eastfield. Ada banyak kekuatan di sana, dan ada banyak master, dan ada banyak veteran yang kembali kali ini. Keluarga Xenos adalah kekuatan yang relatif besar di Sky City. Maksudmu, keluarga Xenos akan membalas dendam atas nama Tuan Muda Xenos. Sena mengerutkan kening setelah berpikir sejenak. Di sisi lain telepon, Ivan berkata, ya, Jack, bajingan ini membunuh Tuan Muda keluarga Xenos. Akan sangat mengejutkan jika dia tidak mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Untuk kekuatan sebesar itu, bahkan jika klan atau orang mereka tidak terlalu kuat, mereka dapat menggunakan taktik Jack sendiri untuk membunuhnya. Itu masuk akal. Sena akhirnya mengerti dan mengangguk. Dia berkata, namun, saya khawatir keluarga Xenos tidak menyadari bahwa tuan muda mereka sudah meninggal. Bahkan jika mereka tahu, bagaimana mereka tahu itu adalah perbuatan Jack? Bagaimana jika tuan muda Xenos gagal memberitahu keluarganya tentang kebenciannya kepada Jack? Bab 599. Ah, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kamu tidak perlu menunggu orang-orang mereka datang. Aku akan menemukan mereka sendiri dan memberitahu mereka tentang hal ini. Biarkan mereka datang dan membunuh Jack. Bukankah ini masalah yang sederhana? Semakin Ivan memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Jack, keluarga Xenos ini lebih menakutkan daripada gabungan keluarga Clark, keluarga Wilson, dan keluarga Hugo. Mereka jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah, mereka mempunyai banyak uang. Selama mereka punya uang, mereka dapat menemukan master yang mampu melaksanakan kesepakatan. Jack pasti mati kali ini. Aku bertanya-tanya bagaimana Jack menyinggung keluarga Xenos. Oh, kurasa aku ingat. Dalam pertempuran, dia mengatakan itu adalah balas dendam untuk tuannya. Raja perang tuannya. Oh ya, itu pasti Magnus Sutherland. Jika Jack tidak memberitahu Dewi Perang, Magnus Sutherland mungkin tidak akan mati. Sena mulai memikirkan semua kemungkinan kesimpulan dan mulai menarik hipotesisnya. Sena, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dia menyinggung mereka tidak penting? Yang penting adalah, Jack benar-benar akan mati di babak ini. Ivan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, ketika dia meninggal, kita harus merayakannya dengan baik, dan pada saat itu, saya akan mengumumkan bahwa Anda adalah pacar saya dan memberitahu seluruh keluarga Taylor. Sudah waktunya untuk melihat, apakah Ben Taylor yang tidak berguna ini akan marah sampai mati. Aku akan menuruti kata-katamu. Begitu Jack meninggal, kamu harus mengumumkan hubungan kita. Aku tidak ingin terus menyelinap seperti ini. Saat Sena berbaring di tempat tidur, sosoknya tampak lebih menarik. Dia berkata, oh ya, Jack bajingan ini telah memberitahu kita akan merayakan ulang tahun Selena. Sepertinya, dia bahkan tidak akan berhasil sampai saat itu. Tidak masalah jika dia tidak bisa datang. Kita harus menyebarkan berita ini sesegera mungkin. Besok, aku akan memastikan semua orang mengetahuinya, dari kerabat keluarga Taylor, hingga yang terbaik dari yang terbaik Dewi Perang. Itu akan menjadi yang terbaik. Ivan tertawa gembira, dan ketika Jack meninggal, pada hari ulang tahun Selena, aku khawatir dia akan pingsan. Begitu dia melakukannya, bagaimana dia akan melawanku untuk aset keluarga Taylor? Pada saat itu, Tuan Muda Clark akan memanfaatkan situasi ini dan mencoba menghiburnya. Itu masuk akal. Sena mengangguk dan berkata, kalau begitu, haruskah kita tetap membiarkan dia meminum obat yang kita gunakan sebelumnya? Sepertinya, kita tidak membutuhkannya lagi, kan? Ivan Taylor terdiam. Setelah jeda, dia berkata, kamu masih harus memberinya racun itu. Untuk amannya, lebih cepat lebih baik. Lagi pula, bajingan ini tidak lemah dalam pertempuran. Kalau keluarga Xenos meremehkan seberapa bagus dia dalam pertempuran di medan perang, atau jika dia lolos dari penyergapan, tidak akan mudah untuk menemukan kesempatan lagi. Pada titik ini, Ivan berhenti dan berkata lagi, jika dia minum obat, tubuhnya akan semakin lemah dari hari ke hari.
kekuatannya akan sangat berkurang. Ketika keluarga Xenos menyerangnya, itu akan membuatnya lebih mudah untuk dibunuh. Ini adalah pendekatan dua arah untuk mengambil nyawanya yang malang. Kalau begitu, aku akan memikirkan cara untuk mengajak mereka piknik dan barbek di tempat terbuka. Sena menawarkan. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kamu bisa memikirkan caranya sendiri. Akan lebih baik jika kamu dapat bertindak mulai besok dan seterusnya. Waktunya akan sempurna, karena dibutuhkan tepat 1 bulan agar obat itu bekerja, dan pada saat itu, akan bertepatan dengan ulang tahun Selena. Sena mengangguk setuju. Mereka berdua mengobrol lebih lama, sebelum mengakhiri panggilan. Bab 600. Pada saat ini, Jack berada di pusat perbelanjaan dan telah membeli banyak pakaian untuk Joan. Mereka juga membeli perhiasan emas tambahan, anting-anting emas, dan gelang giok. Setelah makeover, keanggunan lembut alami Joan mulai bersinar. Lumayan. Ayo ambil kalung ini juga. Gesek saja kartu kreditnya. Jack mengangguk puas dan segera meminta tanda terima. Berhentilah membeli barang-barang, kamu telah menghabiskan terlalu banyak uang. Nah, 1 sen yang diperoleh adalah 1 sen yang dihemat. Kamu tidak memiliki banyak uang tunai. Kamu dan Selena masih muda, akan ada waktu di mana kamu harus menghabiskan. Kylie juga masih muda, dan kamu mungkin memiliki lebih banyak anak. Akan ada lebih banyak pengeluaran. Plus, kamu baru saja mempekerjakan begitu banyak staf di rumah, juga begitu banyak pengawal. Semua ini akan menghabiskan banyak uang. Kebiasaan lama sangat sulit untuk dirubah Joan, dan dia masih merasa sesak di dadanya ketika Jack menghabiskan banyak uang. Hari ini adalah hari di mana dia menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak lagi kekurangan uang. Jack mengambil pembelian mereka dan mengajak Joan keluar. Oke, aku akan berhenti berbelanja, ayo kita pulang. Ibu, bahkan jika aku ingin membeli seluruh keluarga Drake, itu tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu masih berpikir aku kekurangan uang? Meskipun Jack tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang berapa banyak uang yang dia miliki, dia perlu mengatakan sesuatu yang akan membuat ibunya yang khawatir merasa nyaman. Ketika Joan mendengar itu, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan gemetar dalam suaranya, itu tidak mungkin. Nak, apakah kamu benar-benar kaya? Apakah ini nyata? Jangan berbohong padaku. Jack tertawa. Sambil memegang bahu ibunya, dia berkata, Bu, tolong, berhenti khawatir. Saya hanya memberi Anda gambaran atau perkiraan, agar Anda merasa nyaman. Tolong, yakinlah, putra Anda benar-benar luar biasa. Di masa depan, jangan menahan diri. Habiskan saja uangnya sesukamu. Anda tidak perlu memperlakukan diri sendiri seperti sebelumnya. Saya satu-satunya kerabat dekat Anda. Saya hanya ingin Anda menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu akan membuat saya merasa tenang. Jack berhenti dan berkata, saya tidak ingin memberitahu siapapun tentang ini. Pertama, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai, dan saya tidak ingin menarik perhatian pada diri saya sendiri. Bagaimanapun, pohon itu menarik angin. Kedua, Anda sudah melihat seperti apa ibu mertuaku. Jika dia tahu betapa kayanya aku, seluruh dunia akan mengetahuinya dalam 2 hari. Setelah mendengarkan kata-kata Jack, Joan mengangguk puas dan berkata, putraku benar-benar telah dewasa dan menjadi pria yang berprestasi. Dia bahkan menjadi lebih tenang dan mantap. Seorang pria yang tahu kapan harus menahan diri, akan mampu mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Anakku, kerja bagus, kau kebanggaanku. Bu, tolong berhenti memujiku. Saat aku berada di medan perang, ada begitu banyak sekali momen ketika aku hampir mati, terutama tahun lalu. Itu benar-benar bahaya yang ekstrim. Namun, aku terus memikirkanmu dan Selena yang sedang menungguku di rumah. Itulah alasan mengapa tidak ada tantangan yang dapat menahan saya, dan saya mampu mengatasi semuanya. Kata Jack, tertawa dengan rasa terima kasih. Joan mengangguk dan berkata, Jack, Selena adalah gadis yang hebat. Kamu harus menghargainya. Ada begitu banyak pria muda kaya yang mencoba mendekatinya dalam beberapa tahun terakhir, mencoba menemukan jalan ke hatinya. Menghadapi begitu banyak godaan, dia setia dan menolak semuanya. Tipe gadis seperti ini tidak mudah ditemukan. Ibu, tolong, jangan khawatir. Aku sudah memberitahumu bahwa kita akan mengadakan perjamuan besar untuk ulang tahunnya. Kata Jack. Langit semakin gelap. Malam itu, keluarga Xenos dari Sky City tidak bisa lagi duduk diam. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah Tuan Muda masih tidak bisa dihubungi?
Di sebelah kepala keluarga Xenos, seorang lelaki tua sedikit mengernyit, garis kekhawatiran muncul di wajahnya. Drak Xenos mengangguk dan berkata, aku belum bisa menghubunginya sejak kemarin sore. Aku sudah bertanya pada staf, semua pengawal yang pergi bersamanya juga tidak bisa dihubungi. Pada titik ini, ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia tersedak sedikit dan berkata, saya menduga sesuatu telah terjadi pada mereka. Mustahil. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menjadi sangat ketakutan.